Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar sahabat-sahabat semuanya di channel SSHCL Management. Semoga semuanya sehat dan kita terus berkarya untuk mempersiapkan bekal kita di akhirat nanti. Kali ini kita akan membahas faktor yang ketiga dalam SSHCL Model Management. Membangun organisasi, bisnis yang autopilot dan sustainable. Kali ini kita bicara faktor H. Apa itu H? Human. Tepatnya adalah bagaimana memanage human capital management. Kali ini kita akan bicara human capital management. Sahabat-sahabat semuanya, apa sih tujuan daripada manajemen human itu? Sahabat semuanya, kita harus ingat, apapun yang kita lakukan terhadap manusia, terhadap karyawan, maka tujuannya satu, yaitu bagaimana meningkatkan kualitas karyawan untuk mencapai kinerja. Ya, meningkatkan kualitas karyawan untuk mencapai kinerja. Kualitas apa? Dari segala hal kualitasnya, dari semua kompetensinya, kualitas kesejahteraannya, dan segala kualitas dalam diri manusia tersebut. Meningkatkan apa? Mencapai kinerja. Kenapa kata kuncinya kinerja, sahabat-sahabat semuanya? Karena kinerjalah yang menjadi faktor utama supaya bisa mencapai target. Sahabat-sahabat semuanya, ingat, dalam strategi kita mengenal yang namanya target. Sebelum target, kita mengenal misi. Sebelum misi, kita mengenal visi. Maka sahabat semuanya, kalau visi perusahaan harus dicapai, maka caranya adalah harus mencapai misi. Kalau misi ingin dicapai, maka harus tercapai target. Nah, kalau target ingin dicapai, maka disitulah kinerja karyawan. Karena target perusahaan, pencapaian target perusahaan adalah kolektivitas dari pencapaian target-target dari setiap bidang kerja. Dan setiap bidang kerja, pencapaian targetnya adalah kolektivitas daripada pencapaian target kinerja karyawannya. Maka kalau kinerja kita sudah baik, maka target akan tercapai. Dan kalau target tercapai, maka misi perusahaan dan visi perusahaan akan tercapai. Dan ingat, ini filosofinya sahabat-sahabat semuanya. Kenapa kita harus memanage human capital? Karena kalau visi tercapai, maka stakeholder dan shareholder perusahaan itu akan bahagia. Kembali lagi bahwa visi manusia adalah kebahagiaan. Sekali lagi ya, kalau visi perusahaan tercapai, maka stakeholder dan shareholder perusahaan akan bahagia. Siapakah shareholder perusahaan itu? Dalam konsep human capital management saat ini, saya akan harus sampaikan sahabat-sahabat semuanya. Disebut dengan shareholder perusahaan, tidak hanya pemilik saham. Banyak di antara kita yang mengatakan shareholder itu adalah pemilik saham saja. Yaitu siapa-siapa yang mendapatkan bagian daripada dividen, yang mendapatkan bagian daripada keuntungan perusahaan ketika visi tercapai. Tapi dalam konsep human capital SSHCL management, maka karyawan itu juga adalah shareholder. Bagian daripada perusahaan yang mendapatkan keuntungan dan profit ketika visi, misi, dan target perusahaan tercapai. Stakeholder siapa? Stakeholder itu adalah di luar perusahaan yang mereka juga akan mendapatkan benefit dan keuntungan sama-sama bertumbuh ketika perusahaan targetnya tercapai, visi dan misi tercapai. Siapa dia? Para mitra bahan baku. Siapa dia? Para mitra yang menyewakan kendaraan operasional dan segala macam yang kemudian mereka juga akan tumbuh ketika perusahaan ini tercapai target, misi dan visinya. Baik, itu adalah mindset yang kedua terkait dengan tujuan human capital, mencapai kinerja, dan kinerja tujuannya adalah untuk mencapai target, misi, dan visi perusahaan yang ujung-ujungnya ketika visi, misi, target perusahaan tercapai, maka kebahagiaan, kesejahteraan, dan benefit dirasakan oleh karyawan itu sendiri. Maka itulah yang harus ditanamkan kepada para karyawan dan semua pimpinan ketika memanage human. Sahabat semuanya,
prinsip yang ketiga. Judulnya adalah Human Capital Transformation Principle. Bagaimana bertransformasi dalam prinsip Human Capital Management. Tahun 70-an, ya, tahun 70-an, istilah memanage karyawan adalah personalia. Ingat, mungkin zaman-zaman 70-an, kalau kita mau melamar kerja, kebagian personalia. Kenapa disebut personalia? Karena saat itu manusia, karyawan, pegawai hanya diposisikan sebagai apa? Sebagai faktor produksi. Tidak ada bedanya dengan bahan baku, tidak ada bedanya dengan material yang kemudian dibeli, direkrut, kemudian dihabiskan, selesai. Maka saat itu disebut dengan personalia. Tidak lebih dari sekedar ngurus absen, ngurus gaji, ngurus seragam dan sebagainya. Hanya itu saja mengurus manusia dalam sebuah perusahaan pada saat itu. Lalu kemudian tahun 90 bertransformasi istilahnya menjadi HRD, Human Resources Development. Disitulah mulai sadar bahwa karyawan ternyata harus di-develop. Karyawan harus dikembangkan. Karyawan harus di-training. Maka disitulah mulai bicara training, bicara development, pelatihan dan sebagainya. Tetapi pada saat itu tidak begitu maju karena manusia di perusahaan hanya dianggap sebagai resources, sumber daya. Sumber daya itu ada 4. Manusianya tadi sumber daya, material, bahan bakunya, kemudian mesin, alat kerjanya, lalu kemudian money, uang. Nah, pada saat itu posisi manusia dalam sebuah organisasi perusahaan itu baru dianggap sebagai resources saja. Memang sih, resources itu harus dicari yang terbaik, lalu di-develop, lalu dibangun, di-training, dikembangkan. Tetapi, walau bagaimanapun, masih diposisikan sebagai resources, human resources development. Hanya saja ada development di situ. Lalu kemudian tahun 2000-an, ya, tepatnya tahun 2010, 2011, sampai tahun 2015-an, perusahaan-perusahaan sudah sadar. Ternyata manusia dalam sebuah organisasi itu bukan hanya resources, tapi dia juga adalah capital. Muncullah istilah namanya apa? Human capital. Apa itu kapital? Kapital itu dalam manajemen keuangan, dalam sebuah perusahaan, kapital itu dianggap sebuah aset. Ya, makanya ada neraca. Gitu ya, kalau resources dia menjadi biaya, maka ada di laporan profit and loss, laba rugi, habis. Tapi kalau capital yang direkrut kemudian dikembangkan, dia akan menjadi aset. Makanya dalam neraca itu capital itu aset. Maka perusahaan semakin banyak asetnya semakin baik. Berarti semakin banyak karyawannya akan semakin hebat perusahaan tersebut. Tentu karyawan seperti apa? Karyawan yang dianggap aset, yaitu karyawan yang punya talent. Ya, ada sebuah kemajuan bahwa manusia sudah dianggap aset. Jadi ketika nyari manusia, nyari karyawan, merekrut, maka kita seperti nyari aset. Bagaimana kalau kita nyari rumah? Bagaimana kalau kita beli mobil untuk kita? Maka kita cari yang terbaik. Mobilnya yang terbaik, yang branding, yang umurnya juga tidak terlalu tua, yang belum banyak rusaknya, yang tidak ada sejarah tabrakannya, kan begitu ya kalau kita mencari aset ya, termasuk tanah, kita cari rumah yang terbaik, strategis, yang masa depannya ini tanah ini strategis, yang kalau kita tempatin itu nyaman, itulah aset. Kita cari yang terbaik. Begitu juga memposisikan karyawan, cari yang terbaik, tidak hanya untuk saat ini tapi untuk masa depan. Lalu kemudian namanya aset itu sahabat-sahabat semuanya, namanya aset pasti kita jaga. Ketika ada yang rusak sedikit, segera kita perbaiki. Ketika mobil kemudian rusak, segera kita ke bengkel. Ada saatnya ganti oli, kita maintain secara rutin. Kita tidak pernah mau aset kita berkurang nilainya. Kita tidak pernah mau aset kita besar penyusutan cost-nya. Kita ingin aset kita bertahan, bermanfaat terus, bahkan aset kita bisa bertambah. Ya, aset kita bisa bertambah, bisa bertumbuh, dan nilainya semakin besar. Itulah aset. Maka dalam paradigma tahun 2011, 2015 sampai sekarang, banyak perusahaan yang mengistilahkan human capital. Karena apa? Manusia dianggap sebuah capital, maka manusia diposisikan sebagai aset perusahaan, dan kalau aset perusahaan harus dicari yang terbaik, dijaga yang terbaik, dikembangkan, punya value added yang lebih besar, dan jangan sampai perusahaan kehilangan aset.
maka itulah konsep human capital management hari ini. Tetapi hari ini, dalam model SSHCL management, saya menawarkan sebuah paradigma prinsip yang berbeda. Dan ini lebih dari sekedar aset, sahabat-sahabat semuanya. Apa itu? Human capital. Human disebut dengan apa? Seperti istri. Jadi hubungan antara perusahaan, antara bos, antara manajemen dengan karyawan, saya lebih senang memposisikan paradigma berpikir prinsipnya sebagai suami dan istri. Bedanya apa sih? Sangat berbeda. Kalau kita bicara personalia, kita bicara human resources development, kita bicara human capital, tetap saja manusia baru dianggap sebagai objek. Tapi kalau suami dan istri, manusia, karyawan dianggap sebagai subjek. Dia datang kepada perusahaan, yang perusahaan tawarkan kepada mereka apa? Bukan gaji, bukan fasilitas, tapi yang ditawarkan adalah visi perusahaan. Ketika karyawan direkrut, maka karyawan mau datang kepada perusahaan, dia datang, dia memenuhi job posting perusahaan karena dia tahu visi dan misi perusahaan. Ketika dia direkrut, diterima, dan lalu melakukan sebuah perjanjian kontrak kerja, maka disitulah seperti akad nikah seorang suami dan istri yang sudah sama-sama saling ingin memiliki dan mengetahui visi misi ke depan, lalu dia bersatu karena kesamaan persepsi, visi, misi, tujuan, target ke depan. Itulah karyawan dengan perusahaan. Maka suami dan istri. Lalu kemudian karyawan dan perusahaan mengikat diri dalam sebuah kontrak seperti akad, lalu disitulah ada hak dan ada kewajiban. Masing-masing punya hak, karyawan punya hak dan kewajiban, perusahaan punya hak dan kewajiban, seperti suami dan istri punya hak dan kewajiban yang harus saling dilaksanakan dan kemudian saling mengingatkan ketika tidak terlaksana dengan baik. Saling mengingatkan dengan baik. Yang namanya suami dan istri pasti akan mempertahankan keberlangsungan rumah tangga. Ya, anaknya siapa pertanyaannya? Seperti suami dan istri tentu punya anak. Anak itu siapa? Anak adalah bisnisnya. Anak adalah bisnis perusahaannya yang harus dijaga, dikembangkan, dibesarkan. Dan kalau nanti anak-anak sudah besar, maka jadi anak-anak yang soleh dan soleha. Walaupun suami atau istri sudah meninggal dunia, maka anak-anak soleh dan soleha akan terus mendoakan dan menjadi amal yang terus mengalir. Begitu juga bisnis perusahaan dibesarkan, ditumbuhkan. Kalau nanti kemudian pengusahanya sudah meninggal dunia, bahkan karyawannya sudah meninggal dunia, maka bisnisnya akan tumbuh dan menjadi amal jariah buat mereka semuanya. Itulah konsep suami dan istri. Maka ketika ada yang kemudian tidak mematuhi hak dan kewajiban, maka tentu saling mengingatkan. Ya, boleh tidak suami dan istri bercerai? Pada kondisi tertentu, walaupun perceraian sangat dibenci, tapi demi kebaikan bisa saja bercerai. Tapi sangat dihindari. Begitu juga perusahaan tak mau kehilangan karyawannya, karyawannya pun tidak mau kehilangan perusahaannya. Tapi kalau seandainya seorang istri sudah diingatkan, tapi kembali berbuat salah, diingatkan lagi, berbuat salah lagi, diingatkan, pada ujungnya bisa saja diceraikan. Begitu juga karyawan. Kalau sudah diingatkan, dibina, dididik, tapi tidak juga, ya tentu perusahaan juga boleh kemudian mem-PHK karyawan. Dan itu adalah langkah yang paling dibenci, langkah yang paling dihindari. Baik, sahabat-sahabat semuanya, itu adalah sebuah perjalanan transformasi paradigma atau prinsip human resource, human capital. Bahkan terakhir, kita menganggap karyawan kita sebagai istri. Sahabat-sahabat semuanya. Lalu kita masuk ke dalam fungsi. Apa sih fungsi human capital management itu? Oke, kita pakai istilah human capital ya. Karena kalau saya pakai istilah yang tadi, itu kan hanya masalah paradigma, prinsip yang melandasi. Tapi kalau istilah, kita pakai istilah human capital, gitu ya. Tapi prinsipnya adalah yang tadi, suami dan istri. Human capital management itu ada 5 fungsi hari ini. Sahabat-sahabat semuanya, dulu fungsi human capital itu hanya 3. Apa 3-nya? 1, bagaimana melakukan rekrutmen manajemen. Yang kedua, bagaimana memaintain dan mendevelop manusia. Dan yang ketiga adalah bagaimana retention management. Itu dulu
Konsep human capital hanya 3 saja fungsinya. Pertama, bagaimana merekrut, mencari, talent scouting, profiling, job posting, mencari manusia, mencari pegawai yang terbaik sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan masa depan. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, zaman dulu adalah bagaimana setelah masuk karyawan tersebut di-maintenance, dirawat, jangan sampai dia keluar, jangan sampai dia melakukan kesalahan, menjaga produktivitas kinerjanya. Setelah itu apa? Di-development. Di-develop, dilakukan training, pengembangan, dan sebagainya. Ya, reward, appraisal, segala macam. Itu fungsi yang kedua. Lalu fungsi yang ketiga dalam human capital management adalah retention management. Tentu karyawan ada masanya untuk keluar dari perusahaan. Ketika dia pensiun sudah pasti. Ketika dia PHK misalkan ada pelanggaran. Atau ketika dia resign mengundurkan diri. Maka harus ada manajemen dalam retention management. Kenapa? Kalau rekrutmen juga harus baik, maka retention ketika dia keluar juga harus di-manage dengan baik. Nah, waktu itu fungsi human capital management hanya 3. Tapi berkembangnya bisnis, berkembangnya dunia, maka human capital masuk ke dalam fungsi yang lebih strategis lagi, sahabat-sahabat semuanya. Apa fungsi yang lebih strategis dari 3 ini? Fungsi yang keempat adalah organizational development. Bagaimana human capital berfungsi terlibat dalam menentukan struktur organisasi seperti apa yang dibutuhkan. Mengevaluasi analisis beban kerja, mengevaluasi fungsi-fungsi karyawan, membuat struktur-struktur organisasi berdasarkan pengembangan bisnis dan sebagainya. Dia terlibat dalam mendesain struktur organisasi. Contoh, ketika ada bisnis baru, ketika pabrik membuka lahan baru, ketika kantor membuka kantor baru, human capital akan bergerak, akan berfungsi sebagai apa? Organization development. Dia melihat bahwa itu struktur organisasi yang mana yang harus saya kembangkan ketika ada pengembangan bisnis baru. Kalau begitu job description-nya apa? Pengukurannya bagaimana? Mengukur KPI-nya bagaimana? Termasuk tata letak, desain daripada produksi. Tata letak desain daripada produksi pabrik itu juga human capital bergerak. Karena dia bicara ergonomika, dia bicara produktivitas, dia bicara efisiensi, kenyamanan, dan sebagainya. Itulah fungsi organizational development yang hari ini juga masuk ke dalam fungsi human capital. Dan yang kelima yang luar biasa, hari ini bisnis juga bertumbuh. Hari ini juga berkembang. Maka human capital itu berfungsi sebagai apa? Transformation management. Bagaimana bisnis terus bertransformasi. Bagaimana human capital harus hadir sebagai fungsi strategis dalam manajemen melakukan transformasi perubahan. Bagaimana human capital bisa mengkomunikasikan kepada karyawan ketika ada bisnis baru, ketika ada kebijakan baru, ketika ada strategi perusahaan baru, ketika ada alat kerja baru, aplikasi baru, digitalisasi baru, atau kemudian juga bagaimana ada program-program baru atau dan sebagainya. Di situ perlu yang namanya transformation management. Disitulah fungsi human capital, sehingga dari sini human capital berfungsi sebagai strategic partner dari perusahaan manajemen. Dan suatu khusus yang harus saya sampaikan sahabat-sahabat semuanya. Dari tadi saya bicara human capital itu apa sih? Human capital itu bukan sebuah tim. Human capital itu function. Human capital itu kata kerja. Kalau bicara kata kerja, siapapun boleh melakukan. Siapapun bisa melakukan. Maka saya katakan sebagai sebuah prinsip mindset. Bicara human capital function ini bukan hanya tugasnya orang HC. Bukan hanya tugasnya orang yang memang ditugaskan di Departemen Human Capital. Bukan. Tapi fungsi human capital melekat secara otomatis kepada siapapun yang menjadi pemimpin di sebuah organisasi. Dari level middle manager sampai level top manager, bahkan low manager. Itu secara otomatis itu melekat fungsi dan tanggung jawab sebagai human capital management. Jadi sekali lagi bukan hanya tugas orang yang memang tugasnya HC, orangnya HRD, tapi sudah menjadi tugas yang melekat pada seluruh pimpinan perusahaan atau organisasi manapun. Baik, sahabat-sahabat semuanya, mari kita lihat
Bagaimana sih melakukan proses yang namanya human capital management itu? Dari mulai fungsi yang pertama. Fungsi yang pertama adalah manajemen rekrutmen. Inilah fungsi yang pertama. Apa sih yang biasa dilakukan oleh human capital atau fungsi human capital itu? Termasuk sebagai pimpinan? Biasanya dia melakukan yang namanya rekrutmen prioritas. Dalam perusahaan biasanya harusnya ada namanya priority recruitment. Bagaimana cara merekrut? Cara merekrut karyawan itu banyak, tapi harus ada prioritas. Contohnya apa yang prioritas nih? Program magang. Jadi bagaimana perusahaan membuka program magang? Jadi barang siapa misalkan mahasiswa tingkat akhir, siswa tingkat akhir, ya memang diseleksi. Jadi magang pun diseleksi. Kenapa diseleksi? Karena nantinya yang magang ini akan diprioritaskan sebagai karyawan ketika ada job posting vakansi. Kenapa demikian? Bagi perusahaan sangat menguntungkan. Dia sudah magang, dia sudah tahu bisnis perusahaan, dia sudah terlatih. Maka siapa lagi yang harus kita rekrut? Lebih baik orang magang. Karena dia sudah dimagangkan. Makanya dalam proses magang itu harus ada syarat. Jangan sembarangan asal nerima anak magang. Disyaratkan perguruan tinggi dari mana, sekolahnya dari mana, grade dia seperti apa di sekolah, bagaimana kualitasnya, kompetensinya, prestasinya, sehingga apa? Bayangkan waktu itu kita merekrut orang magang itu, bahwa mereka juga akan menjadi karyawan kita di masa depan. Nah, apalagi yang kedua, program kerjasama vokasi. Hari ini banyak sekali program-program vokasi. Bahkan pemerintah melalui Kamar Dagang Indonesia sudah memberikan instruksi yang jelas bahwa sekarang harus diperbanyak program-program vokasi dengan perguruan tinggi. Ya, jadikan priority dalam vokasi itu. Kenapa? Dia sudah terdidik dan memang disiapkan di perguruan tingginya untuk betul-betul bekerja di bidang itu. Maka program vokasi harus menjadi priority. Yang ketiga apa? Bisa jadi kita bekerja sama dengan perguruan tinggi, bekerja sama dengan SMK untuk membuka jurusan-jurusan yang sesuai dengan bidang perusahaan kita. Ya, contoh kita buka jurusan logistik. Supaya apa? Supaya kita mempersiapkan SDM masa depan. Ya, kita buka misalkan jurusan perkebunan. Ya, perkebunannya spesifik, perkebunan kopi. Kita buka jurusan, tidak hanya vokasi. Ya, atau kita buka lagi jurusan misalkan digital marketing, kita buka jurusan e-commerce. Supaya apa? Supaya perusahaan-perusahaan e-commerce bisa merekrut dari jurusan-jurusan itu. Tidak hanya untuk rekrutmen, tapi juga berfungsi untuk apa? Research and development perusahaan itu akan dikembangkan oleh jurusan-jurusan di perguruan tinggi yang memang jurusan-jurusan itu reliable dan available relate dengan perusahaan kita. Jadi ini adalah program prioritas dalam rekrutmen contohnya. Bisa juga talent search, ini yang biasa gitu ya, job posting, job fair, dalam rangka ya nggak apa-apa. Walaupun tidak prioritas, kita juga boleh membuka. Karena boleh jadi talent-talent itu tidak hanya berasal dari sini. Bisa jadi talent itu berasal dari mana loh? Dari job fair yang kita lakukan, dari job posting, ya, dari kemudian juga kita talent search di sekolah-sekolah, sebanyak-banyaknya. Karena boleh jadi talent itu berasal dari manapun, termasuk di kampung-kampung dan sebagainya. Ya, silakan cari talent search. Yang ketiga apa? Jangan lupa, kita juga tidak hanya merekrut dari luar, kita juga harus melakukan talent scouting selection. Kita harus talent scouting, kita harus talent profiling, kita harus talent mapping karyawan-karyawan sudah ada, di mapping lagi. Karena boleh jadi kebutuhan itu tidak lagi berasal dari luar. Kita bisa memanfaatkan, memberdayakan karyawan-karyawan yang sudah ada. Bahkan ketika perusahaan melakukan efisiensi dalam hal cost, kita memberdayakan talent-talent yang sudah ada. Caranya apa? Kita harus melakukan talent mapping dari mulai awal. Talent profiling. Sehingga apa? Terus dikembangkan karirnya, pengembangan kompetensinya. Sehingga ketika ada rekrutmen, ketika ada job vakansi di posisi manapun, kita bisa melihat dari talent-talent yang sudah ada. Sahabat-sahabat semuanya, ini contoh ya konkret sebuah inisiatif program-program dalam rangka melaksanakan fungsi human capital management yang pertama, yaitu apa? Manajemen rekrutmen, sahabat-sahabat semuanya. Sahabat-sahabat semuanya, fungsi yang kedua. Fungsi yang kedua dari human capital management apa? Yaitu adalah manajemen maintenance dan development karyawan.
Karyawan yang sudah direkrut yang luar biasa tadi, talent-talent yang sudah direkrut, maka langkah yang kedua, fungsi human capital management adalah menjaganya, memaintain supaya mereka itu tetap bertahan di perusahaan dan terus bertumbuh di perusahaan. Caranya bagaimana? Manajemen, maintenance, dan development. Kalau kita bicara bertahan, kalau kita bicara menjaga kinerja, menjaga produktivitas dan dia bertahan, maka rumus daripada kemauan bertahan karyawan, kemauan berkinerja karyawan, adalah rumusnya apa sahabat-sahabat semuanya? Rumusnya 3. Motivasi kali kompetensi kali kesempatan. Jadi apa rumus kinerja? Kinerja seorang karyawan dipengaruhi oleh 3 faktor. Yaitu apa? Motivasinya, kompetensinya, dan opportunity atau kesempatannya. Sahabat-sahabat semuanya, karyawan akan bertahan, karyawan akan melakukan kinerja terbaik ketika dia punya motivasi kerja yang terbaik. Dalam bab tentang coaching, saya sudah sampaikan terkait landasan daripada proses coaching adalah ini. Kenapa karyawan harus di coaching? Supaya mereka terjaga motivasinya. Mereka juga terjaga kompetensinya. Dan mereka juga dipastikan bahwa kesempatan kerjanya ada. Saya sudah sampaikan dalam teori coaching bahwa motivasi kerja seorang karyawan itu dipengaruhi berbagai faktor. Ya, dipengaruhi berbagai faktor. Ada faktor kompensasi benefit. Berarti dalam maintenance dan development human capital harus memperhatikan kompensasi dan benefitnya. Ada faktor reward. Karyawan akan bekerja baik, berkinerja positif kalau ada reward yang diberikan. Yang ketiga, punishment. Karyawan akan bekerja baik, berkinerja baik kalau ada punishment ketika dia tidak capai target. Ketika dia melakukan kesalahan dan pelanggaran perusahaan. Yang keempat adalah karir. Karyawan akan bekerja baik, termotivasi, bertahan di sebuah perusahaan karena ada jenjang karir yang jelas. Yang kelima adalah pengembangan. Karyawan akan termotivasi, bertahan di sebuah perusahaan, akan berkinerja dengan baik kalau dia merasa di perusahaan tersebut dia bisa berkembang dirinya. Apalagi karyawan-karyawan generasi Z, generasi milenial, dia bukan gaji saja yang menjadi tujuan, tapi pengembangan dirinya. Yang keenam, lingkungan kerja fisik. Karyawan akan bekerja dengan baik, berkinerja dengan baik, bertahan di perusahaan karena dia difasilitasi dengan alat kerja yang baik, lingkungan fisiknya nyaman, sehat, dan kemudian tidak mencelakakan. Dan yang ketujuh, ini juga penting, lingkungan kerja non-fisik. Karyawan akan bertahan, betah. Banyak karyawan yang kemudian gajinya biasa-biasa saja, karirnya nggak naik-naik, fasilitasnya biasa-biasa saja, rewardnya pun tak ada, tapi dia bertahan. Kenapa? Karena dia nyaman dengan atasannya, dia nyaman dengan rekan kerjanya, dia nyaman dengan timnya. Itulah apa? Lingkungan kerja non-fisik. Tapi dalam teori SSHCL Management, saya sampaikan, motivasi ini penting, motivasi ini benar. Tapi motivasi terbesar dari seorang tim karyawan mampu bertahan dan kinerja apa? Yaitu motivasi spiritual. Motivasi meaning of works. Motivasi the meaning, makna kerja dia. Yaitu apa? Makna kerja. Makna kerja itu macam-macam. Ada yang kerja maknanya untuk ibadah, itu yang tertinggi. Ada yang kerja maknanya untuk keluarga. Ada makna kerjanya untuk diri sendiri. Ada makna kerja di situ yang itu jauh lebih berpengaruh dibandingkan kompensasi, reward, punishment, karir, pengembangan diri, lingkungan fisik, lingkungan kerja non-fisik. Sahabat-sahabat semuanya, itulah yang disebut dengan motivasi. Dan inilah nanti yang menjadi landasan kenapa bagaimana kita melakukan maintenance, management, dan development. Yang kedua, kinerja seorang karyawan dipengaruhi oleh kompetensinya. Maka dalam maintenance dan development dikembangkan kompetensi karyawan. Supaya apa? Supaya kinerjanya baik. Dan yang ketiga, faktor yang ketiga adalah kesempatan. Karyawan tidak hanya butuh motivasi. Karyawan tidak hanya butuh kompetensi yang cukup, tapi diberikan kesempatan yang baik, diberikan kesempatan bekerja, kesempatan berinovasi, kesempatan melaksanakan gagasan-gagasan dirinya. Dananya diberikan, kesempatan kewenangannya diberikan. Inilah rumus kinerja.
Maka dalam manajemen, maintenance, dan development yang kita lakukan adalah hal-hal seperti ini sahabat-sahabat semuanya. Dalam SSHCL Management, yang pertama dalam konsep Human Capital Management adalah bagaimana memaintain, menjaga, memanage kompensasi benefit. Apa saja? Kompensasi benefit yang standar, yang memotivasi. Tunjangan kinerja, beban kerja, tunjangan grading, tunjangan keahlian khusus, dan sebagainya. Ada juga mungkin program-program kesejahteraan karyawan seperti kita fasilitasi namanya perumahan karyawan, ya kredit, ya kredit tanpa bunga untuk perumahan karyawan, nah, keren, ya apa? Atau kesejahteraan yang lain kita bikin koperasi karyawan supaya apa? Karyawan menambah pendapatan dari dan untuk karyawan dan sebagainya. Disinilah program kompensasi benefit untuk karyawan banyak sekali. Ya, di situ komponen-komponennya nanti kita jelaskan. Ada gaji, ada uang makan, ada transport, ya ada lembur, ada tunjangan-tunjangan kacamata, kesehatan, tunjangan ketenagakerjaan, BPJS dan sebagainya, termasuk yang lain-lainnya. Ya, kemudian tunjangan pernikahan, tunjangan cuti, hak-hak normatif yang lainnya yang sifatnya adalah kompensasi benefit seperti cuti melahirkan, cuti tahunan, cuti ketika kemudian menikah dan sebagainya. Itu namanya kompensasi benefit. Bagaimana yang standar dan adil dan memotivasi. Yang kedua, reward. Bagaimana manajemen reward? Bagaimana ada appraisal karyawan dengan baik. Karyawan di appraisal, karyawan dinilai, karyawan punya target individu tadi. Ya, pada saat kita belajar sistem sahabat-sahabat semuanya, kita belajar tentang target-target individu. Maka karyawan dengan target-target individunya harus dievaluasi. Baik sebulanan, 3 bulanan, tahunan, melalui apa? Appraisal performance management. Maka dari situlah kita bisa memberikan reward, punishment kepada karyawan. Ketika apa? Ketika standar target kerjanya ditetapkan dan itu dinilai di performance appraisal setiap periodik. Kemudian apalagi sahabat-sahabat semuanya, kita bicara punishment management. Punishment, bagaimana karyawan perusahaan harus mengontrol, harus menegakkan apa? Aturan-aturan perusahaan. Perusahaan harus punya aturan. Perusahaan harus punya larangan-larangan yang tidak boleh lakukan. Dan ketika karyawan melanggar peraturan perusahaan, melanggar larangan, atau bahkan juga karyawan tidak mencapai target kerja yang diinginkan, maka selain reward, tentu ada punishment management yang harus jelas. Baik, yang keempat, dalam human capital management function, yaitu adalah bagaimana human capital management mengatur karirnya. Karyawan harus jelas karir path-nya. Diajak menentukan karir path dari mulai awal sampai kemudian apa top level yang Anda inginkan di perusahaan ini. Mari kita bantu untuk melakukan karir path management sahabat-sahabat semuanya. Maka perusahaan yang menjanjikan, perusahaan yang memberikan kesempatan berkarir yang jelas, itu yang akan menyebabkan karyawan bertahan dan bertumbuh sahabat-sahabat semuanya. Lalu kemudian yang kelima, dalam maintenance dan development function ini, perusahaan juga melakukan apa? Pengembangan. Pengembangan itu bisa bukan hanya bicara pemenuhan kompetensi, tapi bicara pengembangan sahabat-sahabat semuanya, yaitu bagaimana memberikan pengembangan-pengembangan buat karyawan, sehingga karyawan akan berkembang di masa depan. Contohnya apa? Leaders Development Program, mempersiapkan leader di masa depan. Studi banding. Ya, kemudian program beasiswa pendidikan. Mungkin sekarang karyawannya belum butuh untuk S2, tapi ke depan karyawan butuh S2, perusahaan butuh level S2. Maka diberikan beasiswa pendidikan, training-training pengembangan untuk apa? Untuk pengembangan ke depan. Sahabat-sahabat semuanya, ini adalah contoh program pengembangan. Yang keenam, yaitu adalah lingkungan kerja fisik. Apa saja? Bagaimana perusahaan membuat program apa? Kontrol 5R. Ya, rapih, resik, rawat, rajin, ringkasnya diatur. Kemudian apa lagi? Bagaimana sistem K3-nya? Kesehatan dan keselamatan kerja di perusahaan juga diatur. Kemudian apalagi? Kontrol penyediaan fasilitas kerja. Pastikan semua karyawan dapat fasilitas kerja yang baik dan cukup untuk bekerja mereka. Dan yang terakhir, lingkungan kerja non-fisik sahabat-sahabat semuanya. Apa yang dilakukan oleh sebuah human capital management? Contohnya adalah gathering. Bagaimana kebersamaan, malam keakraban, gathering. Tidak hanya dengan karyawan, tapi juga dengan keluarganya. Kemudian layanan konseling bagi karyawan-karyawan yang butuh konsultasi masalah pribadi, sehingga nyaman.
Tidak ada masalah lingkungan non-fisik di perusahaan. Yang ketiga apa? Bikin komunitas-komunitas hobi. Komunitas hobi itu untuk apa fungsinya? Tidak hanya meningkatkan soft skill, tapi juga membangun kenyamanan, membaur antara pimpinan dan karyawan. Tidak ada lagi perbedaan gap year, sehingga kenyamanan diciptakan dalam komunitas-komunitas hobi seperti ini. Ini contoh program-program nyata, konkret untuk melakukan proses maintenance dan development khususnya adalah dalam fungsi peningkatan motivasi kerja. Nah, bagaimana peningkatan kompetensi? Nah, disinilah fungsi development tadi. Bagaimana karyawan diberikan kompetensi yang cukup. Sahabat-sahabat semuanya, seperti yang saya bahas dalam coaching manajemen, kompetensi itu ada 4. Yang pertama adalah kompetensi inti, yang kedua kompetensi soft skill, yang ketiga kompetensi hard skill, dan yang keempat kompetensi atau teknis atau technical competency. Sahabat-sahabat semuanya, dalam fungsi human capital management, maka karyawan harus ditingkatkan kompetensinya. Pertama, kompetensi inti misalkan, kita bisa adakan namanya induction training. Bagaimana menginduction value perusahaan kepada karyawan. Sehingga apa? Core kompetensinya kemudian diinternalisasi. Kemudian juga lakukan yang namanya pelatihan core value khusus buat karyawan. Bagaimana BUMN melakukan pelatihan core value akhlak kepada seluruh karyawan BUMN. Itu juga bagian daripada peningkatan kompetensi ini. Kompetensi soft skill, sahabat-sahabat semuanya. Melalui apa? Misalkan pelatihan-pelatihan soft skill. Seperti public speaking, negotiation, ya, kemudian membangun teamwork. Pokoknya sifatnya soft skill. Ya, kemudian bagaimana presentasi, soft skill communication, bahasa dan sebagainya. Nah, bagaimana soft skill ditingkatkan sehingga karyawan termaintain dan develop dengan baik. Kemudian apalagi kompetensi hard skill, sahabat-sahabat semuanya. Pelatihan-pelatihan hard skill seperti pelatihan-pelatihan teknologi, pelatihan-pelatihan teknis lainnya sifatnya hard skill, manajemen strategi gitu ya, manajemen hukum, ya, komputer, aplikasi, ya, digital marketing, sales management, pokoknya semua yang sifatnya adalah hard skill, finance strategik dan sebagainya. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan posisi masing-masingnya. Karena masing-masing punya kamus kompetensinya. Sahabat-sahabat semuanya, kita bicara kompetensi technical skill. Maka perusahaan juga memberikan program-program pelatihan apa? Pelatihan standar operating prosedur kerja. Pelatihan menggunakan alat kerja. Itu adalah technical skill yang harus diberikan. Untuk apa sekali lagi? Untuk meningkatkan kompetensi yang cukup. Sahabat semuanya, maintenance dan development management. Motivasinya dibangun, kompetensi dibangun, dan terakhir adalah apa? Terakhir adalah opportunity-nya pun dibangun. Apa itu opportunity? Kesempatan kerja. Maka karyawan diberikan coaching secara periodik. Makanya ada materi coaching, ya kan? Karyawan juga diberikan job posting yang seluas-luasnya. Ketika ada vakansi, maka internal job posting dilakukan supaya memberikan opportunity. Karena siapa tahu dia punya motivasi jadi seorang sales, dia juga sudah punya kompetensi seorang sales, tapi tak pernah diberikan kesempatan jadi seorang sales. Maka harus ada opportunity, ada job posting internal. Apalagi sumbang saran inovasi. Jadi adakan ya, perusahaan memberikan sebuah program yang namanya lomba sumbang saran. Bagi karyawan yang memberikan inovasi gagasan luar biasa, maka diberikan reward karena ada sumbang saran. Itu juga opportunity. Kemudian apalagi briefing karyawan. Briefing itu tidak hanya instruksi, tapi briefing juga melibatkan karyawan dalam memberikan gagasan-gagasan sahabat-sahabat semuanya. Inilah yang disebut dengan fungsi maintenance dan development. Fungsi yang kedua. Sahabat-sahabat semuanya, kita masuk ke fungsi yang ketiga, yaitu apa? Manajemen retention. Tadi saya katakan, karyawan tidak hanya direkrut, karyawan tidak hanya di maintenance dan development, tapi ketika karyawan keluar daripada perusahaan, maka karyawan juga harus di manage retention-nya. Ada 3 jenis karyawan keluar dari perusahaan. Yang pertama, ini pensiun. Berarti ini sukses. Karyawan yang mampu bertahan sampai pensiun, berarti dia sukses. Berarti fungsi human capital dalam perusahaan sukses. Kenapa karyawan terus bekerja, berbakti, berkontribusi hingga masa pensiunnya. Hari ini pensiun usia 55-56, sahabat-sahabat. Di perusahaan ya, swasta. Maka harus di-manage program pensiunnya. Apa contohnya? Bagaimana perusahaan mempersiapkan namanya masa persiapan pensiun. Karyawan dilatih, misalkan ada yang maunya berbisnis setelah pensiun, dilatih bisnis, dikasih modal, dan sebagainya.
Dia bekerja di koperasi perusahaan. Dia dilatih bisnis. Bagaimana mempersiapkan karyawan ketika setelah pensiun dia jadi pebisnis. Ada karyawan yang senangnya ngajar. Dikasih kesempatan. Bisa jadi tadi ketika perusahaan dalam rangka rekrutmen bekerja sama dengan perguruan tinggi, bekerja sama dengan sekolah, bekerja sama dengan vokasi lembaga pelatihan, tapi juga mempersiapkan karyawan yang hobi mengajar, dia juga bisa menjadi dosen. Dia juga bisa mengajar. Jadi ilmu dalam perusahaannya, misalkan dia bertahun-tahun di marketing, bertahun-tahun dia di logistik, bertahun-tahun di operasional, bertahun-tahun di finance, dia bisa gunakan. Dia akan bisa tetap memanfaatkan ilmunya yang sudah dapatkan bertahun-tahun di perusahaan ilmu praktis, dia juga tetap bisa manfaatkan setelah pensiun. Jadi apa? Jadi instruktur, jadi pengajar, jadi dosen. Di mana? Di vokasi, di perguruan tinggi, di SMK yang bekerja sama dengan perusahaan kita. Ada juga yang mungkin mempersiapkan dirinya untuk jadi apa? Selain dari pengusaha, jadi dosen, atau mungkin yang lain-lain, dia juga mempersiapkan diri untuk, oke lah setelah pensiun saya mungkin aktivitas sosial. Maka dari mulai karyawan, dia harus aktif di kegiatan-kegiatan sosial yang berafiliasi dengan perusahaan kita. Di program-program CSR perusahaan kita. Mereka bisa mendedikasikan dirinya setelah pensiun, sahabat-sahabat semuanya. Yang kedua, menyelesaikan PHK karyawan. Bagaimanapun, bisa jadi ada yang kita PHK. Karena istri sudah diingatkan berulang-ulang kali, tapi dia tidak pernah melaksanakan pengingatan itu. Karyawan sudah diingatkan, dibina berulang kali, dari mulai teguran, SP1, SP2, SP terakhir, tidak juga dilakukan, tidak juga berubah, maka PHK. Tetapi sahabat-sahabat semuanya, dalam proses manajemen retention, melakukan proses PHK juga ada manajemennya. Ada aturan-aturan PHK. Ada aturan perundang-undangan perusahaan yang harus ditaati sehingga proses PHK-nya berjalan dengan baik. Ya, karena pisah dengan istri juga kalau terpaksa memang harus baik-baik. Ya, itulah namanya retention management, penyelesaian PHK. Yang ketiga, ya, walaupun ini kita hindari, tapi mungkin bisa terjadi karena setiap orang punya visi, setiap orang punya target hidupnya, maka kita tidak bisa menahan-nahan target hidup masing-masing karyawan. Karyawan mungkin harus resign gara-gara dia harus fokus kepada anak yang sudah lahir, dia harus fokus kepada suaminya. Ada karyawan harus resign karena mungkin dia punya visi menjadi pengusaha sehingga tidak bisa lagi bekerja sambil menjadi usaha. Oke, nggak apa-apa. Kita hormati, kita hargai, kita support. Dan bagaimana melakukan manajemen retentionnya ketika karyawan resign dengan pribadi keinginan sendirinya. Maka ada aturan-aturan resign. Ada proses-proses resign. Ada wawancara resign, ada proses resign, perpisahan, dan sebagainya. Di-manage dengan baik. Itulah sahabat-sahabat semuanya. Fungsi yang ketiga yaitu apa? Manajemen retention sebagai fungsi human capital management. Yang keempat dan yang kelima. Inilah fungsi human capital management yang hari ini harus dilakukan dan menjadi mindset semua perusahaan dan semua pimpinan. Yaitu apa? Organizational development. Yang kedua adalah transformation management. Sebagai organizational development, human capital management harus berfungsi apa tadi? Melakukan analisis beban kerja. Rutin, 3 bulanan, 6 bulanan, tahunan, semua harus dianalisis beban kerjanya. Siapa tahu ada beban kerja yang terlalu berlebih, maka kita harus tambah sumber daya manusianya. Ada beban kerja yang misalkan kurang, maka kita harus produktifkan lebih. Kita harus analisis beban kerja. Kemudian evaluasi strukturalisasi. Hari ini, yang namanya kita sudah belajar strukturalisasi ya, bisnis perusahaan akan terus bertumbuh. Dunia bisnis bertumbuh. Maka evaluasi struktur organisasi juga harus periodik. Maka disitulah fungsi human capital management dalam organizational development. Bagaimana membangun analisis beban kerja yang baik, bagaimana kemudian melakukan evaluasi struktur organisasi, kemudian juga desain produksi, desain kantor, desain tata letak, flow proses kerja, itu juga bagian daripada apa? Bagian daripada organizational development. Dan fungsi yang kelima, fungsi yang terakhir hari ini dalam human capital management strategic adalah transformation management. Bagaimana human capital juga melakukan apa? Change management. Bagaimana transformation dan communication. Mengkomunikasikan kebijakan perusahaan yang baru, yang belum tentu populer di depan karyawan. Itu fungsi human capital. Karena banyak yang gagal.
Banyak pimpinan yang gagal, banyak perusahaan yang gagal mengkomunikasikan kebijakan barunya kepada karyawan. Sehingga apa? Karyawannya menolak, karyawannya demo, karyawannya retensi. Atau bahkan karyawannya kemudian membuat kritik-kritik kepada perusahaan. Itu juga bagian daripada transformation management communication. Bagaimana kebijakan yang baik mampu dikomunikasikan oleh human capital management kepada tim-timnya. Ada juga mungkin cara kerja yang baru. Ada mungkin juga program-program strategi perusahaan yang baru. Strategi perusahaan harus diinternalisasikan kepada semua tim. Sehingga apa? Tim tahu strategi perusahaan, tim tahu menuju kemana perusahaan, bahkan ketika perusahaan merubah visinya, merubah misinya, itu pun harus dikomunikasikan dengan baik kepada karyawannya. Seluruh tim. Itu fungsi apa? Fungsi transformation management. Apalagi misalkan, contohnya survei transformation effect. Transformasi yang sudah disosialisasikan, baik itu kebijakan baru, strategi baru, alat kerja baru, dan semua yang baru tadi, itu harus dicek, harus disurvei efeknya. Ada nggak efeknya? Efeknya positif atau negatif terhadap perusahaan? Efeknya positif atau negatif pada karyawan? Itu harus disurvei sahabat-sahabat semuanya. Disurvei oleh fungsi human capital management. Oleh siapa? Oleh bagian HC, oleh bagian pimpinan, oleh semua harus disurvei. Sejauh mana efeknya terhadap karyawan, sejauh mana efeknya terhadap produktivitas, kinerja, dan segala macam. Dari apa? Dari change management yang sudah dilakukan. Apalagi contohnya, tadi training alat kerja baru. Ketika alat kerja baru, ada aplikasi baru nih yang harus dilakukan. Maka fungsi human capital management yaitu memberikan training untuk cara kerja barunya, memberikan training untuk aplikasi barunya, memberikan training untuk alat-alat mesin barunya. Sehingga apa? Sesuatu yang baru, change, transformasi, itu mampu di-manage, mampu diinternalisasikan, dan mampu diimplementasikan dengan smooth dan baik, sehingga tujuan perusahaan akan tercapai. Dan sekali lagi sahabat-sahabat semuanya, baik itu fungsi rekrutmen manajemen, baik itu fungsi maintenance dan development, baik itu fungsi retention management, termasuk organizational development, dan terakhir fungsi transformation management, semuanya adalah aktivitas human capital management sebagai faktor yang ketiga dalam SSHCL management model. H, human capital, dan segala prosesnya. Sekali lagi tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kinerja tim kita, kinerja manusia, kinerja karyawan kita. Dan kalau kinerja baik, maka target perusahaan akan baik. Kalau target perusahaan baik, maka visi dan misi perusahaan akan tercapai. Dan kalau visi dan misi perusahaan tercapai, maka muncullah kebahagiaan siapa? Kebahagiaan shareholder dan stakeholder. Siapa itu shareholder? Dalam konsep Human Capital Management SSHCL, shareholder tidak hanya pemilik perusahaan. Shareholder tidak hanya pemilik saham yang dapat dividen, tapi shareholder adalah setiap karyawan, setiap orang yang bekerja di perusahaan, dia akan mendapatkan juga keuntungan dari visi, misi, dan perusahaan yang tercapai. Maka disitulah inti daripada materi Human Capital Management. Sahabat-sahabat semuanya, demikian. Terima kasih. Nanti kita akan detailkan per masing-masing faktor tools dalam Human Capital Management. Kita akan detailkan bareng-bareng nanti, sehingga Human Capital sebagai faktor yang ketiga ini, kita akan lebih komprehensif lagi membahas setiap faktor-faktor toolsnya tadi, sahabat-sahabat semuanya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan sebarkan link ini sebanyak-banyak kepada semua orang. Mudah-mudahan menjadi amal jariah buat sahabat-sahabat semuanya, menjadi ilmu jariah buat sahabat-sahabat semuanya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik ilmu, dan yang salah dari saya pribadi sebagai hamba yang fakir ilmu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.